Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Pinia Putri. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kompensasi non-finansial dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dan yang pertama-tama, mari kita tengok apa itu kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima baik berupa fisik maupun non-fisik. Kompensasi juga berarti seluruh imbalan yang diterima oleh seorang pekerja atau karyawan atas jasa atau hasil dari pekerjaannya dalam sebuah perusahaan, dalam bentuk uang atau barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara kompensasi non-finansial adalah segala sesuatu imbalan yang diberikan kepada karyawan atas balas jasa selain uang, yaitu lingkungan kerja dan pekerjaan itu sendiri. Kompensasi non-finansial meliputi kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikologis dan fisik di mana orang tersebut bekerja. Kompensasi non-finansial diupayakan untuk mewujudkan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan yang menghasilkan kehidupan yang lebih menyenangkan bagi para karyawannya. Selain itu, komponen-komponen kompensasi non-finansial meliputi yang pertama adalah jabatan itu sendiri, dan yang kedua adalah lingkungan kerja. Jabatan itu sendiri sebagai faktor kompensasi non-finansial. Ada teori karakteristik jabatan yang dikembangkan oleh J. Rachel Heckman dan Greg Oldham. Menurut teori ini, para pekerja mengalami kompensasi intrinsik jika dalam jabatan mereka secara signifikan terdapat 5 dimensi jabatan inti. Dan dimensi-dimensi jabatan inti tersebut meliputi variasi keterampilan, yaitu tingkat sejauh mana jabatan membutuhkan sejumlah aktivitas yang berbeda agar sukses. Dan yang kedua adalah identitas tugas, yaitu tingkat sejauh mana jabatan mencakup unit pekerjaan yang jelas dari awal hingga akhir. Yang ketiga, signifikansi tugas, yaitu dampak yang ditimbulkan jabatan terhadap orang-orang lain sehingga karyawan bisa merasakan makna prestasi yang sesungguhnya. Yang keempat adalah otonomi, yaitu tingkat kebebasan dan tanggung jawab individual yang dimiliki para karyawan dalam menjalankan jabatan, sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Dan yang terakhir adalah umpan balik, informasi yang diterima para karyawan mengenai seberapa baik mereka menjalankan jabatannya. Selanjutnya, lingkungan kerja sebagai faktor kompensasi non-finansial. Menjalankan sebuah jabatan yang penuh tanggung jawab dan menantang di tempat yang jelek justru tidak akan menyenangkan bagi sebagian besar karyawan. Dan oleh sebab itu, para karyawan bisa memperoleh kepuasan dari pekerjaan mereka melalui beberapa faktor non-finansial sebagai berikut ini, yaitu kebijakan yang baik, manajer yang berkemampuan, karyawan yang kompeten, rekan kerja yang bersahabat, simbol status yang pantas, dan yang terakhir adalah kondisi kerja. Selanjutnya adalah fleksibilitas tempat kerja. Perusahaan harus menciptakan lingkungan kerja yang mencerminkan kebutuhan dan nilai dari tahap kehidupan para karyawan mereka. Tujuan utama mencapai keseimbangan kerja kehidupan adalah untuk meminimalkan stres. Para karyawan yang stres berusaha menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Bagi mereka, waktu hampir sama pentingnya dengan uang, bahkan lebih penting bagi beberapa di antara mereka. Selanjutnya, perwujudan fleksibilitas tempat kerja. Ada yang disebut dengan flex time, yaitu mengizinkan para karyawan untuk memilih jam kerja mereka sendiri dalam batasan waktu tertentu. Yang selanjutnya, minggu kerja dipadatkan, yaitu mengizinkan para karyawan untuk bekerja dalam jumlah hari yang lebih sedikit dari 5 hari kerja seminggu pada umumnya. Yang selanjutnya, pembagian pekerjaan, yaitu 2 karyawan membagi tugas-tugas dalam satu jabatan.
menurut kesempatan dan dibayar menurut kontribusinya mereka. Yang keempat adalah telecommunicating, yaitu karyawan bisa tetap tinggal di rumah dan menjalankan pekerjaan mereka menggunakan komputer dan alat-alat elektronik lainnya yang menghubungkan mereka dengan kantor mereka. Yang kelima, kerja paruh waktu. Dan yang terakhir adalah lebih banyak kerja, lebih sedikit jam, yaitu variasi kerja paruh waktu, di mana para karyawan menerima bayaran purna waktu dan menghasilkan lebih banyak dalam jam yang lebih sedikit. Dan sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.